Orang sukses itu tanpa mulai sakit dulu langsung sukses berhasil, nggak ada saya rasa. Sekarang kalau kita kerja dari jeripaya kita sendiri, apapun susah ataupun senang ya, saya percaya kalau misalnya saya dapat uang banyak kan gitu. Hai Sobat Aspra, kembali lagi di Grebek UMKM. Kali ini kita mengunjungi salah satu UMKM di Surabaya. Yuk kita masuk. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang. Ya. Saya Patricia dari Aspra. Hari ini mau bertanya sedikit tentang kisah perjalanan bisnis dari Chanoy. Boleh kita ngobrol sebentar? Silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Basuki. Saya owner dari PT Arfi Kerja Inovasi dengan brand Chanoy yang kebetulan produsen hasil olahan ikan. Saya sih awal weddingnya mulai saya make up untuk teman-teman fashion gitu. Terus banyak yang mau, akhirnya aku bantu. Terus setelah itu diajak juga ibu perias juga. Terus kita melengkapi dari kebutuhan dekorasi. Untuk rias yang fashion itu saya dibayar 50.000 tuh waktu pertama. 50.000 sampai berapa tahun? 2 tahun tetap 50.000. Yang saya katakan 2 tadi itu kan, istilahnya itu kan sebagai modal saya. Berawal dari situ akhirnya kita punya banyak baju kayak gitu. Kita kan nggak hanya dari pengantin aja, tapi dari kayak pagar rayu, pagar bagus. Jadi satu set. Kalau dia ya sama aja sih, kita cuma main di event aja kita. Karena saya kalau pengantin saya pegang sendiri. Saya itu mulai wedding itu sekitar, kalau remajanya itu 2007 Pak. Saya itu udah make up ya itu tadi fashion teman-teman gitu, senang-senang aja sih. Terus 2010 itu saya udah punya baju 2 itu, tapi cuma iseng-iseng aja karena saya kan masih menikah baru ya istilahnya. Jadi sama suami juga kerja ikut orang nggak boleh kayak gitu loh, pulangnya malam. Sempat down juga 2 tahun saya nggak ngapa-ngapain Pak, karena saya frustasi kerja nggak boleh. Padahal saya kan lulusan ITS ya. Saya ke wedding nggak mau sebetulnya karena itu bukan impian saya kan kayak gitu. Saya ingin sekolah ITS dulu ada cita-cita sendiri kayak gitu loh. Dalam 2 tahun itu saya merenung, terus akhirnya dulu kan aku suka make up ya, terus aku pengen jalan-jalan. Terus akhirnya saya pertama itu ya ke Belauran itu jalan-jalan dia. Pengen sih aku ada uang ya itu tak beli no 2, tak masukin di lemari ku sendiri. Wedding itu 8 Pak, itu kalau orang gudang bisa sampai 10. Lihat dekorasinya, iya itu saya 2012 itu ya kita merintis ya istilahnya, katakan merintis ya dari mulai baju 2 sampai berapa, terus akhirnya kita punya koleksi ya lebih, karena dulu saya sudah umrohkan mertua saya sama orang tua saya. Saya juga udah tapi tunggu kena COVID Pak, jadi istilahnya ya gak apa-apa lah. Yang penting waktu jaya saya sudah ngasih yang terbaik kayak gitu. Sekarang itu jadi kayak COVID tuh saya kayak orang putus asa ya. Jadi udahlah ini aku capek di sini, ini nggak menghasilkan kan kayak gitu ya. Tapi aku mau buang nggak juga karena kita sudah ada cerita banyak di situ kan. Terus kita perjuangan banyak di situ. Saya mau meraih apa yang sekarang ada gitu loh. Apa sih sekarang yang bisa dijual kan kayak gitu. Bikin masker ya karena kita melihat situasi COVID, saya berpikirnya karena saya biasa orang wirausaha ya. Jadi saya orangnya memang nggak menunggu sesuatu itu harus jatuh dulu kayak gitu loh. Jadi yang saya bisa bikin apa tuh. Nah, akhirnya kita bikin masker kayak gini tuh. Ini sebetulnya masker ini sudah berapa kali desain ini. Karena kita selama pandemi itu kita bikin pertama kali itu maskernya biasa. Itu loh hanya dihargai berapa dulu itu per bitnya 500 rupiah. 500 rupiah itu dapat apa? Terus saya nyampenya berapa ya saya nggak tahu karena belum pernah sama sekali ya. Terus akhirnya saya dapat gelondongan tiap pekerjaan saya setorkan. Akhirnya dapat terus. Percaya nggak percaya kita ngerjakan itu, penghasilan awal kita yang awalnya perhitungan 1 masker 500 itu kita nyampe 2 juta. 2 juta saya seneng loh ya, karena bukan buat saya, orang bisa bekerja ya kan. 8 pegawai saya bikin gini aja loh, bisa mempekerjakan penjahit aja 8. Sana ini ya kita ngikut dari ini ide aja sih. Waktu itu ada teman bilang, kenapa kamu nggak bikin hasil olahan ikan, karena daerahmu kan daerah nelayan kayak gitu. Jadi
Saya berpikir itu juga berkali-kali apa iya ya kayak gitu, tapi aku belum pernah kan gitu jual cookies, tapi kan bukan jual snack kan gitu ya, jadi ya rada-rada. Tapi setelah kita jalan coba-coba akhirnya ramuannya juga hampir sama sih. Akhirnya entah karena saya itu orangnya apa ya, suka inovasi kan. Lah untuk di Cano itu pun kita berinovasi juga kan. Jadi apa yang saya miliki ilmu dari tahun 2007 saya bikin cookies, saya terapkan di Cano itu. Jadi kalau cookies tuh kayak gini ya, itu juga butuh waktu juga kan untuk tes pasar dan lain-lain, itu tambah rumit lagi. Kenapa saya bilang Cano ini kan sudah masuk beberapa supermarket juga ya, ada 2 supermarket tujuan saya yang belum masuk. Jadi istilahnya saya yang potensial di situ, tujuan saya fokusnya di situ sekarang. Seumpama saya tahun depan atau tahun ini saya sudah dapat pasar itu mungkin pelan-pelan saya geser kayak gitu. Istilahnya kan saya kan tinggal ngawasi aja kan kayak gitu loh. Dulu itu crispy teri Pak, dulu yang pertama itu. Saya bikin coba yang lain sih. Lah dari turunan teri itu saya bikin teri kacang. Teri kacang kan ada kacangnya, jadi saya bikin kacang keribu itu. Kacang keribu itu kan ada rebonnya juga, karena di sini kan penghasil rebon terbanyak dulu. Saya sempat bikin kerupuk teri juga waktu itu, cuma kayaknya pasar kurang menarik ya, stop dulu. Terus akhirnya inovasi dari rebon itu, kita bikin sambal itu kan. Sempat bikin dimsum juga sih waktu itu, tapi ternyata dimsum itu harus pakai BP POM ya. Saya belum ada biaya ke sana kan. Saya di Cano itu cuma modal 300 Pak awalnya itu. Dari 300, jadi kita tuh berjuang sakit menyakitkan ya. Saya mencari fasilitasi dari dinas-dinas, dari sampai kementerian. Jadi saya mesin-mesin itu dapat dari kementerian. Izin-izin itu saya dapat dari pemerintahan kayak gitu. Jadi semuanya fasilitas. Salah satu produknya dari Cano itu awalnya botol plastik ini. Jalan udah lama, tapi kita terimanya PO-an. Kenapa PO-an? Karena kita mengutamakan rasa supaya tidak menggunakan pengawet berlebihan. Terus sama ini juga, sama rujak aren ini sama. Ini kita jualnya sih ada di beberapa rest area juga ini. Ini pelaris loh ini. Ini juga Teri Medan inilah. Ini yang Teri Medan ini kemarin kita udah kerjasama sama rumah makan. Ini baru-barusan itu kita pakai ini inovasi baru. Kenapa kita pakai ini? Kita juga pingin sih punya alatnya ya. Cuma waktu itu memang ini inovasi ini datang tiba-tiba karena ada permintaan masuk ke TI. Karena kalau gini komplainan cepat bocor Pak, rusak atau berminyak ya. Lah kalau ini lebih aman, ternyata emang bener ini lebih efisien. Jadi kalau pakai ini kita sering rugi terus terang. Jadi saya sedih juga sih, gimana ya, cuma kalau kita naikkan ke harga ini kan lebih mahal ya. Nah, kalau ini alhamdulillah kemarin saya bawa berapa box itu tidak ada bocor sama sekali. Kenapa kita pilih ini? Karena kan jarang yang pakai yang bentuk kotak ini untuk sambal atau apa. Ya menarik aja sih. Kalau ini saya pakai ini tidak pernah bocor. Herannya di situ. Atau mungkin kalau sambal itu kan banyak minyak ya. Kalau ini kan tanpa minyak kan. Crispy teri ebi bawang goreng. Ini pertama packnya kayak gini. Aluminium foil ini ya. Sekarang kita pakai botol. Iya macem-macem. Yang ingat sih yang best seller aja. Kalau produk kita sih tetap crispy teri ya. Crispy teri, terus teri kacang, terus ada kerupuk salmon, kerupuk ikan cucut itu. Kerupuk ikan cucut itu dulu ya saya awalnya bikin dimsum juga, dagingnya dari ikan cucut. Terus karena ikut BP POM dan lain-lain ribet, akhirnya kita nggak bikin dimsum, kita bikin buat kerupuk. Kita nggak jual di Shopee sih ada, cuma yang pegang Shopee. Sementara saya nggak fokus di online, tapi ada toko online. Rencana sih pertengahan tahun saya punya tim sendiri untuk online.
Sekarang kita di offline fokusnya di beberapa toko oleh-oleh ya, awalnya toko oleh-oleh itu sudah ada di beberapa Surabaya juga, karena ada juga reseller yang menaruh di toko oleh-oleh juga. Cuma yang kalau untuk supermarket itu otomatis saya sendiri. Sudah ada di Sakinah, Basmala, Bonet ada. Sakinah itu di 12 titik saya. Basmala itu ada di 3 titik. Terus di Enak Eco ya, di Malang itu. Tapi kalau detik ini saya kan konsepnya saya masih fokus di permakanan dulu, karena Cano ini tinggal sejengkal aja kayak gitu loh. Jadi istilahnya kalau waktunya udah tepat nanti saya lepas juga. Akhirnya saya balik lagi di sini. Jadi saya ngatur lagi kayak gitu loh, Kak. Kenapa ini tetap saya pertahankan kayak gitu loh? Karena jiwa saya itu dari awal tuh dari sini. Mungkin menurut saya, apapun yang saya lakukan, seperti saya balik usaha atau bisnis saya, ya saya tetap konsisten. Apapun kondisinya, ada peluang lain, ya silakan. Tapi bagi saya tetap bertanggung jawab dengan usaha saya yang awal kayak gitu. Apapun yang terjadi, saya tidak mau istilahnya menutup atau apa, karena saya tahu paling tidak saya bisa membangkitkan usaha-usaha saya yang sudah saya rintis dari dulu. Orang sukses itu tanpa mulai sakit dulu langsung sukses berhasil, tidak ada saya rasa. Sekarang kalau kita kerja dari jeripaya kita sendiri, apapun susah ataupun senang ya, saya percaya kalau misalnya saya dapat uang banyak kan gitu. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan inovasi kami. Saya Rahmawati Basuki, terima kasih dan salam sukses untuk kita semua.